Kalian tahu nggak bagaimana aksi paranormal yang berada di negara Korea sana? Dijamin seru abis, guys. Nah, kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Exhuma yang dirilis pada tahun 2024. Selamat menyaksikan. Hwarin adalah seorang dukun wanita yang bekerja dengan partnernya yang bernama Bong Gil. Mereka dapat orderan terbang menuju ke Los Angeles, Amerika untuk menemui klien yang meminta jasanya. Sesampainya di Los Angeles, mereka langsung menuju rumah sakit untuk melihat kondisi bayi kliennya yang ternyata mengalami gangguan gaib. Ibu bayi itu melihat Hwarin dan Bong Gil terkesan tidak percaya, namun Hwarin yang sudah terbiasa dan tidak mempedulikannya dan segera melakukan ritual untuk mengetahui penyebab di balik gangguan yang dialami bayi tersebut. Dan ternyata gangguan yang dialami bayi tersebut ternyata berasal dari nenek moyang keluarganya sendiri. Lalu Hwarin menceritakan semua itu, dan ibu bayi tersebut merasa kaget. Kok bisa jadi begini kejadiannya? Setelah selesai melakukan ritual di rumah sakit, Hwarin dan Bong Gil langsung menemui ayah bayi tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang telah terjadi. Ayah bayi tersebut bernama Ji Yong, adalah orang yang memanggil Hwarin dan Bong Gil. Dia menceritakan kepada mereka bahwa awalnya dia tidak percaya dengan hal-hal gaib yang dialami keluarganya. Tetapi saat dia melihat adiknya melakukan bunuh diri dan kondisi aneh bayinya, dia mulai percaya dan meminta bantuan Hwarin dan Bong Gil meskipun ditentang oleh keluarganya. Hwarin memberitahukan hasil penyelidikannya yang ternyata semuanya adalah akibat kutukan dari nenek moyang keluarga Ji Yong dikarenakan dikubur di tempat yang salah dan harus segera dipindahkan atau dikremasi. Untuk menyelesaikan kasus ini, Hwarin meminta bantuan ahli Feng Shui yang bernama Sang Dok dan rekannya ahli kuburan yang bernama Yong Jun, yang dimana mereka adalah orang yang ahli dalam dunia supranatural. Di saat Sang Dok dan Yong Jun sedang makan malam, Hwarin dan Bong Gil datang menawari mereka pekerjaan dengan bayaran fantastis. Dan mereka berdua langsung menyetujui tawarannya, meskipun belum tahu resiko apa yang akan terjadi. Mereka berempat langsung bergegas dan segera menyelesaikan kasus yang dialami oleh Ji Yong. Langkah pertama, mereka mencoba memindahkan makam leluhur Ji Yong. Saat di perjalanan menuju ke lokasi Sang Dok, merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak memberitahukan yang lainnya. Kuburan leluhur Ji Yong berada di kaki gunung, dan setibanya di kuburan, tiba-tiba Sang Dok merasa bahwa Ji Yong menyembunyikan sesuatu. Setelah mengamati area sekitar kuburan, Sang Dok berkata bahwa dia tidak bisa memindahkan kuburan karena dia merasakan hawa mistis yang luar biasa. Tentu saja ini membuat yang lain keheranan, karena ini adalah pertama kalinya dia menolak pekerjaan. Hwarin tidak ingin kliennya kecewa karena mereka sudah membayar banyak uang. Jadi dia mencoba membujuk Sang Dok untuk terus melanjutkan pekerjaan mereka. Tetapi Sang Dok bersikukuh tetap tidak mau melakukannya. Sang Dok berkata bahwa kuburan itu berada di tempat yang sangat terkutuk, dan jika mereka melanjutkan, tidak ada jaminan untuk keselamatan mereka. Tetapi Ji Yong terus membujuk Hwarin untuk membantunya, karena jika mereka tidak melakukannya, maka bayinya yang baru lahir akan menjadi korban. Hwarin memutuskan untuk membantunya dengan melakukan ritual, yang dimana ritual tersebut dilakukan untuk mengecoh roh jahat, supaya saat kuburan dipindahkan tidak menimbulkan bencana dan mengutuk siapapun. Dang Dok sebenarnya tidak setuju dengan cara ini, namun Hwarin bersikeras untuk melakukannya. Pada akhirnya, ritual pun dilaksanakan. Ritual dilaksanakan dengan cara menari yang dilakukan oleh Hwarin sambil memegang pisau. Sementara Bong Gil menabuh jenderang secara terus-menerus.
Di tengah ritual itu dilaksanakan, Yang Jun si ahli kubur memerintahkan para penggali kubur untuk segera menggali mayat. Pada awalnya semuanya tampak berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala. Setelah pembongkaran makam selesai, mereka semua meninggalkan lokasi. Akan tetapi, para penggali kubur belum beranjak dari tanah pekuburan. Salah satu dari mereka melihat seekor ular berkepala manusia yang sangat aneh. Karena kaget, dia pun langsung membunuh ular tersebut. Dan tepat setelah itu, awan tiba-tiba berubah menjadi hitam, seolah pertanda buruk akan terjadi. Dalam perjalanan menuju tempat pemakaman, tiba-tiba hujan pun turun. Sang Dok melihat itu sebagai pertanda buruk dan menyuruh Ji Yong untuk menunda penguburan sampai besok. Ji Yong menyetujui jenazah untuk transit di kamar mayat rumah sakit terdekat. Sementara itu Sang Dok merasa kondisi yang sangat janggal. Lalu dia pun pergi ke kuil yang berada di dekat lokasi saat membongkar kuburan tersebut. Dia bertemu dengan seorang biksu dan menanyakan tentang asal-usul sejarah makam nenek moyang Ji Yong yang berada di gunung tersebut. Laki-laki tersebut kemudian menceritakan kepadanya bahwa menurut rumor yang beredar, makam tersebut adalah milik orang terkaya di utara dan selalu menjadi incaran pencuri makam. Namun tidak ada satupun pencuri yang berhasil membuka makam tersebut. Malahan kebanyakan dari pencuri tersebut akhirnya meninggoy dikarenakan kutukan dari kuburan tersebut. Setelah mendengar hal itu, Sang Dok langsung pergi dan menghubungi Huarin. Sementara itu, peti mati yang disimpan di rumah sakit terdekat malah diincar oleh penjaga kamar mayat dan mencoba untuk membongkar paksa karena tergiur dengan harta karun yang ada di dalamnya. Saat Huarin dan Bonggil datang, petugas itu berusaha membuka dan hanya sedikit peti mati tersebut terbuka. Tiba-tiba sekelebat udara dingin keluar dari dalam peti mati dan membuat Huarin langsung pingsan. Mendengar kejadian ini, Sang Dok dan Yong Jun segera pergi untuk melihat keadaan Huarin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Huarin memberitahukan bahwa ada sesuatu yang jahat telah keluar dari peti mati. Sementara itu, seorang kerabat tua dari Ji Yong terlihat sedang membuka jendela karena mendengar suara dari luar. Tiba-tiba ada sesuatu yang berkelebat masuk ke dalam rumah tersebut dan mengkoid lelaki tua itu. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, Huarin melakukan ritual untuk memancing roh tersebut agar masuk ke dalam tubuh Bonggil supaya dia tahu apa yang diinginkan roh tersebut. Huarin akhirnya mengetahui bahwa roh tersebut ingin menghancurkan semua keturunannya. Setelah mendengar hal tersebut, dia langsung menghubungi Sang Dok untuk segera menemui Ji Yong. Sementara itu, Ji Yong yang sendirian tiba-tiba mendapat telepon dari Sang Dok yang membujuk Ji Yong untuk membuka jendela. Namun ternyata yang menelpon itu bukanlah Sang Dok, akan tetapi arwah yang mengincarnya. Sang Dok yang asli baru tiba di tempat dan mengetuk pintu memanggil Ji Yong. Sayangnya, saat Sang Dok masuk ke dalam ternyata Ji Yong sudah kerasukan arwah dan langsung tak sadarkan diri. Karena keadaan semakin tak terkendali dan mengancam keselamatan keluarga Ji Yong, Sang Dok langsung menghubungi Huarin agar segera membakar dari jenazah leluhur Ji Yong. Karena jika tidak, seluruh keluarga Ji Yong termasuk bayinya akan menjadi korban. Terlihat bahwa roh tersebut mengincar bayi dan mencoba untuk mencelakainya. Bersamaan saat itu Huarin dan yang lainnya bertindak cepat dengan segera membakar jenazah tersebut sehingga akhirnya bayi itu selamat dari malapetaka. Setelah kejadian itu, Sang Dok pergi menemui tukang gali kubur waktu itu karena mendapat kabar bahwa orang tersebut sakit parah setelah menggali kubur saat itu. Penggali kubur itu menceritakan kepada Sang Dok
bahwa saat itu dia telah membunuh ular aneh di kuburan dan merasakan hawa kutukan terlepas dari kuburan tersebut. Karena merasakan ada yang janggal, Sang Dok kembali lagi ke pemakaman. Setelah menggali beberapa saat, dia terkejut melihat seekor ular dengan kepala mirip manusia, dan sekopnya tidak sengaja menabrak sesuatu. Lalu setelah menggali lebih jauh, dia menemukan peti mati lagi. Akan tetapi ada yang aneh dengan peti mati tersebut karena posisinya yang vertikal. Dia langsung menghubungi Yongjun, Bonggil, dan Hwarin. Mereka pun langsung datang ke lokasi. Saat tiba di lokasi, mereka pun merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sang Dok menjelaskan bahwa peti mati itu dikubur secara vertikal dan dirantai seolah-olah peti mati itu tidak boleh dibuka oleh siapapun. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa tinggi peti mati memiliki ukuran yang sangat besar, ukurannya sebesar 2 kali manusia dewasa. Hwarin merasakan ada sesuatu yang jahat selain dari roh nenek moyang Jiyong. Sang Dok merasa bahwa bencana akan melanda daerah tersebut jika mereka membiarkan peti mati berada di situ. Akhirnya, dia memutuskan untuk membawa peti mati tersebut. Dan yang lain pun membantu, karena tidak punya pilihan lain. Dikarenakan hari sudah menjelang malam, mereka berinisiatif untuk mampir di kuil dan meminta izin kepada biksu yang berada di sana untuk menginap. Hwarin kemudian meminta kepada biksu agar membawakan ketan putih, agar dia bisa membuat penghalang untuk menjaga mereka tetap aman jika roh jahat yang berada di dalam peti mati tersebut. Hwarin juga memerintahkan Bonggil untuk menaburkan darah kuda putih untuk memperkuat penghalang gaib tersebut. Sang Dok yang masih bingung dengan situasi saat ini, lalu dia mencoba menghubungi bibinya Jiyong apa yang sebenarnya terjadi. Bibi Jiyong akhirnya mulai menceritakan tentang kenapa alasannya leluhurnya itu dimakamkan di sana. Ternyata bahwa keluarga leluhurnya itu adalah seorang pengkhianat dari utara. Dan dia ternyata tidak mengetahui bahwa ada peti mati lain di bawah kuburan leluhurnya itu. Ternyata Sang Dok belum mendapatkan informasi yang cukup dari bibinya Jiyong tentang peti mati yang kedua ini. Sang Dok lalu menyuruh Bonggil untuk melafalkan beberapa mantra agar terhindar dari roh jahat. Lalu mereka menikmati jamuan yang telah disiapkan oleh biksu, dan mereka pun langsung tertidur. Ternyata saat mereka tertidur, bahaya sedang mengintai di belakang mereka. Menjelang larut malam, biksu mendengar sesuatu yang gaduh dan keluar untuk memeriksa sumbernya. Sementara itu, Bonggil merasakan sesuatu menekan di atasnya ketika dia sedang tidur. Tetapi dia akhirnya berhasil mengusir roh yang menekannya dan langsung terbangun. Dia kemudian mendengar suara yang berasal dari tempat peti mati disimpan. Lalu Bonggil pergi untuk memeriksanya. Di gedung yang lain, dia melihat ada sesuatu mencekik biksu itu. Merasa ketakutan, Bonggil segera menghampiri Hwarin yang berada di dalam mobil. Mereka lalu memeriksa peti mati yang berada di gudang. Keduanya kaget setengah mati ketika melihat peti mati itu telah rusak dan mayat di dalamnya berhasil keluar melalui atap. Bonggil langsung merasa ketakutan karena sebelumnya dia telah melihat roh jahat itu yang mencoba mencelakai biksu. Hwarin langsung menyuruh Bonggil untuk membangunkan Sang Dok dan Yongjun. Tidak lama kemudian roh jahat dengan pakaian tempur khas Jepang kuno semakin mendekat dan membuat Hwarin gemetar ketakutan. Yang lebih menakutkannya lagi yaitu roh jahat tersebut sedang memegang kepala biksu. Roh tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Jepang. Hwarin mengetahui bahwa roh jahat yang ada di depannya terlalu kuat untuk dihadapi. Lalu Hwarin segera bersujud dan berpura-pura seolah-olah dia adalah pengikut dari roh jahat tersebut. Namun roh jahat tersebut menyadari kebohongan Hwarin. Saat roh jahat itu mencoba menyerang Hwarin, dengan cepat Hwarin pun melarikan diri. Bonggil lalu mencoba menolong Hwarin dengan membawa tingkat besi dan mencoba menusuk roh jahat itu.
tapi tusukannya tidak sama sekali tidak melukai roh jahat tersebut. Roh jahat itu balik menyerang Bonggil sampai dia tidak sadarkan diri. Lalu roh jahat itu kembali mendekati Huarin dan akan menyerang. Akan tetapi di belakang Huarin ada sebuah kuil kecil yang menyebabkan roh jahat itu berhenti. Dan tiba-tiba dia merapalkan mantra dan berubah wujud menjadi bola api, lalu pergi menjauh. Sangdok dan Yongjun takjub dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah roh jahat itu pergi, Huarin menyuruh Sangdok untuk memanggil ambulans untuk menyelamatkan Bonggil. Setelah ambulans tiba, Bonggil pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Sangdok kembali lagi ke kuil untuk memeriksa situasi dan menyelidiki roh jahat yang muncul semalam. Dia teringat perkataan biksu bahwa barang milik para pencuri kuburan itu masih tersimpan di gudang kuil. Sangdok lalu memeriksa gudang tersebut dan menemukan foto para pencuri yang dimaksud oleh biksu tersebut. Setelah melihat gambar tersebut, Sangdok menyadari bahwa rombongan pencuri yang dimaksud oleh biksu tersebut sebenarnya bukanlah sekelompok pencuri kuburan, melainkan para penggali kuburan pada waktu menguburkan kedua peti mati itu dahulu kala. Setelah Sangdok mendapatkan petunjuk, dia kembali ke makam untuk mencari petunjuk lain. Sementara itu Huarin sedang berada di rumah sakit, menemani Bonggil. Saat itu juga Bonggil sedang dikunjungi oleh kerabatnya. Kondisi Bonggil ternyata sedang kerasukan roh jahat. Huarin meminta kerabat Bonggil untuk melakukan ritual pemanggilan roh untuk mengetahui siapa sebenarnya roh jahat tersebut. Pada saat ritual tersebut dilakukan, Huarin bertanya siapa sebenarnya roh jahat itu dan apa alasannya dia merasuki Bonggil. Roh jahat itu menjawab dan berkata bahwa dia adalah seorang jenderal perang Jepang yang melayani kaisar pada waktu itu. Roh jahat itu sedang mencari inang baru agar jiwanya hidup kembali. Sementara itu, Sangdok mencoba menggali kubur di lokasi sesuai petunjuk yang dia dapatkan. Dan ternyata Sangdok menemukan jasad roh jahat itu terkubur di tempat itu. Sangdok lalu berkumpul dengan yang lain membicarakan petunjuk dan lokasi kuburan yang ia temukan. Jika mereka ingin mematahkan kutukan tersebut, mereka harus segera menemukan besi terkutuk tersebut yang kemungkinan terkubur di tempat mereka menemukan peti mati roh jahat tersebut. Saat mendengarkan hal itu, Huarin mengatakan bahwa mencari besi terkutuk itu sama saja dengan menghadapi kematian. Tetapi karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bonggil agar tubuhnya tidak diambil oleh roh jahat. Huarin akhirnya setuju untuk mencari besi terkutuk sesuai dengan rencana Sangdok. Untuk menemukan besi terkutuk itu, mereka kemudian memancing roh jahat itu keluar dari kuburnya. Pada saat dokter sedang merawat Bonggil, Huarin melihat bahwa roh jahat itu tidak melukai bagian tubuh Bonggil yang bertato tulisan kitab suci. Mereka lalu memiliki ide untuk membuat tato tulisan kitab suci di seluruh badan mereka, agar roh jahat itu tidak menyakiti mereka. Lalu Sangdok, Huarin, dan Yongjun kembali ke kuburan. Sebelum roh jahat itu muncul, mereka menaruh ikan untuk memancing roh jahat itu keluar. Setelah umpan selesai dilakukan, mereka lalu bersembunyi menunggu roh jahat itu terbangun. Di malam hari, mereka melihat roh jahat itu terbangun dan mengambil umpan yang sudah mereka siapkan. Di saat bersamaan, kerabat Bonggil sedang bersiap-siap di rumah sakit kalau-kalau terjadi sesuatu pada Bonggil. Roh jahat itu pun sampai ke pohon besar yang telah diasapi mantra oleh Huarin. Saat itu juga Sangdok dan Yongjun segera bergegas ke kuburan untuk menggali besi terkutuk itu. Huarin mencoba mengulur waktu berbicara dengan roh jahat itu dengan berpura-pura bahwa dia adalah penjaga pohon besar itu. Di dalam pembicaraan itu, roh jahat masih berpikir bahwa saat ini masih dalam kondisi perang.
Huarin lalu berkata kepadanya bahwa perang telah berakhir, tetapi roh jahat tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa perang belum berakhir. Dengan menahan rasa takut yang sangat, Huarin membujuk roh jahat itu untuk meninggalkan bukit ini. Namun roh jahat itu menolak dan berkata bahwa dia hanya bisa diperintah oleh kaisar. Sementara itu Sandok dan Yongjun mulai putus asa karena mereka tidak dapat menemukan besi terkutuk itu. Yongjun mengajak Sangdok untuk segera pergi karena keadaan sudah tidak aman lagi dan nyawa mereka semakin terancam. Karena roh jahat itu akan segera kembali. Sedangkan Huarin yang mencoba mengulur waktu akhirnya ketahuan oleh roh jahat. Saat Huarin akan diserang oleh roh jahat, tiba-tiba datang seorang wanita tua yang ternyata adalah arwah nenek moyang Huarin datang membantunya agar dia bisa lepas dari roh jahat itu. Huarin lalu bergegas menemui Sangdok dan Yongjun dan menanyakan apakah dia telah menemukan benda yang dia cari. Huarin lalu bertemu dengan Yongjun yang ternyata mereka tidak dapat menemukan apapun di kuburan sana. Tiba-tiba, sebuah bola api penjelmaan roh jahat itu kembali menuju ke arah kuburan. Sangdok yang masih berada di dalam kubur itu sangat kaget menghadapi roh jahat itu tepat di hadapannya. Roh jahat itu langsung mencengkram Sangdok dan akan mengambil jantungnya. Namun Huarin dan Yongjun segera menuangkan roh jahat tersebut dengan darah kuda putih yang telah mereka siapkan. Saat roh jahat tersebut lengah, Huarin dan Yongjun mencoba menyelamatkan Sangdok. Roh jahat itu tiba-tiba kembali dan langsung menyerang mereka. Saat itu terlintas di pikiran Sangdok bahwa ternyata besi terkutuk yang dia cari itu sebenarnya ada di dalam tubuh roh jahat itu. Dan Sangdok menyadari bahwa untuk mengalahkan roh jahat yang diibaratkan logam dan api, itu ternyata lemah terhadap kayu basah yang melambangkan kebalikan dari besi terkutuk. Ketika dia melihat gagang pacul di dekatnya, dia langsung memukul roh jahat itu dan langsung merasa kesakitan. Sangdok terus memukuli roh jahat itu dan akhirnya berhasil mengkoitnya. Bonggil pun akhirnya mulai sadar dan pikirannya normal kembali. Dan akhirnya roh jahat tersebut berhasil dikalahkan. Sangdok yang terluka pun dirawat di rumah sakit, dan Bonggil pun telah pulih dari sakitnya. Dan akhirnya film pun tamat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sobat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya yang lebih seru. Bye-bye.